saya sedih. Pejabat negara, saya 1 bulan 2 bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap pernyataan Dr. Rusalin yang mengatakan perlunya rumah sakit pejabat, saya kemarin langsung konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan bahwa Dr. Rusalin sama sekali tidak mengatasnamakan Partai Amanat Nasional. Saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita berpikir jernih dan sejernih-jernihnya. Kita dalam menanggapi pernyataan dari Wakil Sekjen, Wakil Sekretaris Jenderal dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional, dan juga menanggapi pernyataan dari Waketum, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kita sebagai orang yang netral, artinya tidak memihak sekjen, juga tidak memihak ketum, waketum. Tidak, kita betul-betul netral ini. Pandangan kita secara umum, pandangan kami ya, memang benar bahwa para pejabat negara sekelas lurah. Lurah ini kan memimpin satu kelurahan atau kepala desa sama. Terus kemudian camat kan memimpin satu kecamatan, bupati dan wakilnya memimpin kabupaten, wali kota dan wakilnya memimpin satu kota, gubernur dan wakilnya, dan anggota DPRD, apalagi anggota DPR atau MPR RI, maka harus memiliki rumah sakit khusus. Ini jangan heran. Kalau negara itu ingin maju dan teratur, memang pejabat-pejabat negara itu sudah harus memiliki rumah sakit khusus begitu. Jadi jangan heran, jangan kaget. Termasuk hakim, jaksa. Jadi hakim dan jaksa ini juga termasuk di dalamnya. Dan juga kepala dinas di kabupaten maupun di kota maupun di provinsi juga sama. Ini harus ada aturan-aturan khusus para pejabat ini yang memiliki rumah sakit khusus. Fasilitas ini harus ada seperti rumah sakit Polri dan TNI. Tetapi juga boleh dipakai untuk masyarakat atau rakyat umum secara umum. Tetapi secara pembangunannya fasilitas itu khusus untuk para pejabat. Jadi para pejabat memiliki gedung tersendiri begitu. Tetapi juga menampung rakyat yang mau ke situ juga boleh. Tetapi ingat, karena memang rumah sakitnya itu rumah sakit pejabat khusus, maka tatkala pejabat yang kami sebutkan tadi sekelas lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan wakil-wakilnya, atau anggota DPRD, apalagi anggota DPR atau MPR RI, ya harus diistimewakan. Karena mereka ini kan ngurusi rakyat, agar kerja mereka betul-betul maksimal dan fokus begitu. Kalau para pejabat harus ngantri dengan rakyat yang segitu banyaknya, lah bagaimana dengan kewajiban dan tugas-tugas mereka? Jadi kita sebagai rakyat juga harus cerdas, cerdik. Kalau negara sudah memberikan fasilitas segalanya, tetapi kalau pejabatnya masih nggak pecus, ya laknat Allah akan tertimpa kepada negeri kita. Oleh sebab itu jangan heran, jangan kaget. Ya kalau kami pribadi, Al-Fakir Dawa Mu'alim ini setuju. Dan itu bukan menjadi suatu yang mengherankan, tidak. Apalagi mengatakan bahwa negara begini, memang sudah selayaknya negara memiliki rumah sakit khusus pejabat. Ya, pejabat setingkat lurah, camat, bupati, wakilnya, ya, wali kota, gubernur dan wakilnya, anggota DPRD, apalagi anggota DPR dan MPR RI. Ini sangat wajar. Mengapa ya? Karena di dalam Polri saja sudah punya rumah sakit khusus. TNI juga punya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang BUMN biasanya juga punya. Lah masa ya negara tidak boleh mendirikan rumah sakit khusus pejabat? Jadi kalau memang negara ini memiliki dana begitu ya, sangat bagus sekali. Sangat bagus. Tetapi kalau bisa, kalau nanti misalnya negara mendirikan rumah
sakit itu ya, rumah sakit yang untuk pejabat itu, kalau bisa namanya digantilah Al-Mustasfa. Itu bahasa Arab, Al-Mustasfa itu adalah rumah sehat sebenarnya. Kalau bisa itu jangan rumah sakit, rumah sehat. Supaya orang datang ke situ itu memiliki sugesti untuk sehat, jangan untuk sakit. Jadi tolong diganti mulai dari Departemen Kesehatan, begitu kan, departemennya sudah kesehatan, menterinya Menteri Kesehatan. Tetapi mengapa rumahnya masih rumah sakit? Ya digantilah rumah kesehatan atau rumah sehat begitu. Sehingga rakyat dan para pejabat itu sehat, tidak terobsesi menjadi sakit. Nanti kalau sakit ya menjadi sakit, akhirnya tidak sembuh, akhirnya malah dead, mati. Oleh sebab itu kami usul dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka seluruh rumah sakit kalau bisa diganti namanya menjadi rumah sehat. Rumah sehat ya. Ini kalau diterima luar biasa usulan kami ini. Jadi sekali lagi kami tidak memihak kepada Wasekjen PAN maupun tidak memihak kepada Waketumnya PAN, karena kami orang luar, bukan orang PAN. Tetapi ini adalah pandangan kami bahwa memang rumah sehat khusus pejabat ya. Sekarang judulnya rumah sehat. Rumah sehat khusus pejabat itu sangat penting. Karena pejabat yang namanya pejabat kan menjabat mewakili rakyat. Tetapi kalau misalnya ada wakil rakyat misalnya, tetapi tidak merasa mewakili rakyat, ya kebangetan. Ya kebangetan. Karena sekarang ini banyak rakyat yang merasa tidak memiliki wakil sama sekali. Jadi kalau ditanya, kamu memiliki wakil rakyat atau tidak? Nggak tahulah begitu. Ya padahal judulnya wakil rakyat, tetapi mereka tidak mewakili rakyat, mewakili partai masing-masing, atau bahkan mewakili pribadi mereka masing-masing. Jadi kan aneh, namanya aja wakil rakyat. Wakil, kata Zainuddin, yang namanya wakil itu tidak lebih tinggi daripada yang diwakili. Contohnya wakil presiden itu tidak lebih tinggi daripada presiden, ya lebih tinggi presiden. Kemudian misalnya wakil ketua, berarti tidak lebih tinggi dari ketua. Lah ini ada wakil rakyat tapi merasa sok lebih tinggi dari rakyat, ini wakil rakyat ini. Oleh sebab itulah kalau memang menjadi wakil rakyat ya harus betul-betul mewakili rakyat. Tetapi intinya kami setuju kalau memang negara punya dana, segera didirikan rumah sehat untuk para pejabat. Dan seluruh nama rumah sakit diganti namanya menjadi rumah sehat. Sebagaimana di dalam bahasa Arab itu disebut al-mustasfa. Mustasfa itu diganti syifa. Syifa itu obat kesembuhan. Jangan menjadi rumah sakit tetapi rumah sehat. Sebagaimana Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan rumahnya juga harus rumah sehat begitu ya. Wallahu a'lam.